Saudara-saudari, keluarga yang dikasihi Tuhan, saat hari ini kita boleh bertemu, itu semuanya kasih karunia Tuhan yang memberikan ruang dan waktu bagi kita. Adapun ibadah ini kita pertahankan sampai Maranatha. Selagi kita hidup harus melayani Tuhan dan memuji Dia. Dan ini bukan suatu settingan kita harus beribadah saat ini. Saya pun tidak duga dan saya tidak terpikir untuk beribadah di hotel ini. Tapi itu semuanya karya Tuhan, di mana kita boleh dipertemukan Tuhan dalam kasih Tuhan. Keluarga yang dibentuk Tuhan boleh memuji Tuhan saat ini. Kenapa saya katakan? Karena kami dari keluarga hanya mempersiapkan baju kami, dimanapun nanti waktu beribadah kita berikan kesempatan, itu saja. Dan tidak ada kita rasanya boleh sama-sama beribadah saat ini. Terlebih Itoku, keluarga Itoku yang datang dari Pematang Siantar. Tetapi biarlah pertemuan kasih Tuhan ini, sehingga pelayanan kasih Tuhan ini sungguh-sungguh Tuhan berikan bagi kita kasih-Nya yang boleh melampaui setiap kasih kita, sehingga kita dipersatukan sungguh-sungguh dikasih dalam kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Maka firman Tuhan akan saya bawakan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena ini suatu perintah baru yang diajarkan oleh Kristus Yesus. Sebab dahulu kala sebelum Yesus datang ke dunia ini, ketika masa-masa para imam-imam, para masa perjalanan hukum Taurat dilakukan, bahwa hukumnya mata ganti mata, berarti kasih tidak ada di sana. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia ini, Dia telah menyatakan kasih-Nya lewat kematian-Nya untuk menebus kita, supaya mempersatukan semua manusia kepada Bapa di surga. Dialah satu-satunya firman yang telah menjadi manusia, firman yang telah menjadi manusia, Allah menjadi manusia. Itu hakikatnya logika. Tetapi kalau manusia menjadi Allah, tidak logika. Karena Allah itu yang sempurna, Allah itu yang boleh saja apa wujudnya, baik datang kepada kita, baik Dia berupa gambaran, berupa roh, berupa apapun, berupa dengan perkataan apapun, Dia boleh terjadi bagi setiap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, Dialah kasih itu yang telah dinyatakan Allah Bapa di surga. Saudaraku, Dia yang datang, Allah juga itu, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu menjadi Trinitas. Saudaraku yang terkasih, kita suka percaya bahwa Allah itu datang sebagai manusia, menebus saya dan saudara. Kita boleh rasakan itu, boleh kita implementasikan dalam diri kita. Bagaimana setiap manusia boleh menyesali kelakuan anaknya. Kadangkala kita sampai menjambak rambut kita. Demikianlah Tuhan itu, Dia mati menebus manusia, supaya manusia itu berkenan kepada Dia, memberikan suatu arti pertobatan dan keselamatan, supaya mengerti kasih itu kepada Dia. Maka Dia nyatakan kasih-Nya lewat kematiannya. Dia tidak menyatakan dirinya sebagai Allah datang ke dunia ini. Dia mengambil rupa seorang hamba. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, keluarga kami yang dikasihi Tuhan, maka itulah kasih itu, saudaraku, yang telah dinyatakan bagi kita. Dialah mengajarkan kepada kita kasih itu. Dikatakan, aku memberitakan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, dengan demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bagaimana saudaraku kita presentasikan atau implementasikan itu kasih itu? Mari kita baca
Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 9 sampai seterusnya saya bacakan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerejenamu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dan dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Puji Tuhan. Haleluya.